Shalom, selamat malam sahabat-sahabat PKLU GPIB di mana saja berada. Salam jumpa dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Saya Yunus Matius Papilaya, anggota PKLU GPIB Jemaat Betania, Makassar. Juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut tanamkan bila Tuhan ku memimpin di malam pun tentram. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam seluruh aktivitas kami di hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri. Di malam ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga kami mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Ampuni kami dari segala dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan di malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di malam ini dari Lukas 1 ayat 11 sampai 13 yang menyatakan, maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau namai dia Yohanes. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat-sahabat PKLU GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan firman Tuhan di malam ini, persiapkanlah kehidupan bersama Tuhan. Pernahkah saudara mempersiapkan sebuah acara? Apapun jenis acara yang kita akan selenggarakan, tentu memerlukan persiapan. Suatu persiapan penting agar semua acara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Namun demikian, tidak selalu acara yang kita sudah rancangkan sepenuh berjalan seperti yang kita harapkan. Terkadang ada saja hal-hal yang kurang, seperti barang yang terlupa dan tertinggal, alat yang tidak hidup, hingga cuaca yang buruk. Kendala-kendala tersebut tidak dapat diprediksi dan menimbulkan kekacauan. Ketika ditetapkan sebagai imam, Sakaria harus mengabdikan dirinya melayani Allah dan umatnya seumur hidup di bait suci. Kita bisa melihat
bahwa malaikat Tuhan datang kepada Sakaria ketika dia sudah tua. Itu berarti dia sudah cukup lama melayani di bait suci. Akan tetapi, meskipun sudah lama melayani dan mempersiapkan berbagai kegiatan peribadahan di bait suci, Sakaria tetap saja memiliki keterkejutan dan rasa takut ketika berhadapan dengan malaikat Tuhan. Sakaria seharusnya tidak perlu takut, karena bukankah dia tahu bahwa dia sedang berada di bait Allah dan bahwa kehadiran ilahi adalah peristiwa yang lumrah terjadi. Sakaria yang sudah mempersiapkan rumah Allah selama menjadi imam masih saja terkejut, bahkan takut menghadapi kehadiran Tuhan melalui malaikat. Bisa jadi hal yang sama terjadi pula dengan kita. Sekalipun kita mempersiapkan segala sesuatu dengan belajar, bekerja, dan berupaya keras agar hidup kita layak, namun tetap saja ada berbagai kendala yang dapat membuat kita gagal dan terpuruk. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mempersiapkan segala sesuatu bersama Tuhan dan serahkan segalanya ke dalam tangannya, sehingga kita tidak lagi terkejut dan takut saat pergumulan menghampiri. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus penolong yang setia, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk renungan firman Tuhan yang telah kami bawakan dengan baik. Di malam ini kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Begitu pula kami berdoa untuk pengurus Dewan PKLU GPIB. Tuhan juga berkati dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Begitupun juga Tuhan memberkati semua pengurus PKLU GPIB di tingkat jemaat-jemaat. Semua rencana kerja ke depan Dewan PKLU GPIB, Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa untuk sahabat-sahabat PKLU di mana saja mereka berada dalam pergumulan kesehatan yang terganggu, yang ada di rumah sakit atau di rumah. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah renungan kami pada malam hari ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Sahabat-sahabat PKLU GPIB, demikianlah acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Selamat malam, selamat menyambut Natal Kristus 2023 dan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.